Assalamualaikum, Bu Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sih, tapi saya sedikit ada yang mengganjal di pikiran saya itu. Sebenarnya saya itu sedikit pusing karena ada beban di pikiran saya, Bu. Iya, Bu. Apa itu, Bu, yang mengganggu pikirannya? Iya, Bu, karena saya itu akhir-akhir ini kegiatan di kelas itu kurang maksimal, Bu, karena kelas itu kurang kondusif. Begitu ya, Bu. Siswa itu sering ramai seperti itu, Bu. Baik, Bu Maisarah. Jadi, Bu Maisarah itu menginginkan kondisi kelas yang bagaimana seperti itu? Iya, saya itu ingin Bu, suasana kelas itu terlihat kondusif dan terlihat nyaman, jadi keadaannya itu suasananya itu bisa berjalan seperti biasa, pelajarannya itu dapat belajar seperti biasa, anak-anak itu dapat mengerjakan tugas seperti itu, Bu. Iya, suasana yang kondusif. Iya, suasana yang Ya. kondusif, iya. Kalau menurut pendapat Bu Siti Maisarah, kalau membahas kelas kondusif itu yang seperti apa, Bu, menurut penjenengan? Iya, kelas yang kondusif itu menurut saya itu kelas yang tenang, Bu, dan nyaman tanpa gangguan sehingga dapat fokus. Jadi murid saya itu bisa belajar, Bu, mengerjakan tugas. Kalau ramai itu terlihat nggak bisa, Bu, mereka itu mengerjakan tugas dan fokus itu, Bu. Iya, benar sekali sih, Bu. Lalu apa masalah yang sementara terjadi yang Ibu Maisarah terus rasakan seperti itu? Apa, Bu? Iya, akhir-akhir ini gaduh, Bu. Kelas itu gaduh. Jadi anak-anak itu tidak bisa konsentrasi dan ada siswa yang memukul-mukul meja, ada yang mengobrol, ada juga yang berteriak-teriak seperti itu. Iya, Bu, jadi terganggu ya, Bu. Iya. Biasanya kapan, Bu, masalah itu terjadi atau peristiwa itu terjadi seperti itu? Peristiwa itu terjadi ketika kegiatan pembelajaran jam setelah istirahat dulu, Bu. Setelah istirahat dengan jam-jam siang seperti itu kejadiannya, Bu. Oh, jadi apa yang biasanya siswa itu lakukan atau yang terjadi gitu, Bu, di siang hari itu? Apa gaduhnya itu seperti apa tadi, Bu? Mukul-mukul meja tadi ya, Bu, ya? Iya, mukul-mukul meja, ada yang berteriak, ada yang melempar-lempar kertas seperti itu, Bu. Dan itu membuat suasana itu tidak nyaman untuk belajar. Apa dampak yang ditimbulkan, Bu, oleh sikap dari siswa tersebut atau kejadian tersebut, Bu? Nah itu, Bu, dampaknya itu tidak dapat terlaksana, tujuan pembelajaran itu tidak dapat terlaksana, jadi terganggu, Bu. Suasana itu terganggu dampaknya, jadi mereka tidak dapat mengerjakan tugas, juga nanti berpengaruh dengan nilai, juga materinya tidak dapat disampaikan dengan maksimal seperti itu, Bu. Iya, benar sekali ya, Bu. Menurut Bu Maisarah, apa sih faktor yang mungkin dari mereka sendiri menjadi pemicu dari mereka itu berbuat seperti itu atau menjadikan masalah yang timbul seperti itu? Apa, Bu, itu menurut Bu Maisarah yang mempengaruhi atau faktornya kayak gitu? Maksud saya faktornya itu, Bu,
mungkin mereka itu lelah ya cuma seperti itu Bu, atau ngantuk, mungkin mereka juga bosan. Jadi mereka itu jadi mengalihkan kebosanan mereka dengan hal-hal seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Tentunya Bu Maisarah ada perasaan gitu. Apa yang Anda rasakan dari masalah yang terjadi seperti itu, Bu? Itu kecewa Bu, dengan keadaan seperti itu saya kecewa sekali. Yang seharusnya kan pelajaran itu berjalan lancar, tapi karena keadaan seperti itu tidak bisa berjalan lancar. Itu Bu. Iya, Bu. Apa yang dibayangkan atau menjadi impian Ibu Maisarah dari situasi yang tersebut, yang terjadi seperti itu? Apa yang dibayangkan atau yang pengennya, yang diimpikan itu kelasnya bagaimana gitu? Itu kalau yang saya bayangkan itu ya Bu, keadaannya itu saya ingin sekali Bu, itu keadaan itu jadi nyaman, anak-anak senang belajar, dapat fokus belajar, tidak seperti itu. Jadi bisa tercapai tujuan pembelajaran. Iya, iya, benar sekali. Apa hal yang sederhana yang bisa dilakukan untuk usaha mengatasi situasi tersebut menurut Bu Maisarah kira-kira? Untuk mengatasi ya Bu ya. Ya, betul. Mungkin saya melakukan ice breaking ya Bu. Melakukan ice breaking atau berhenti sejenak, mengajak anak-anak itu berkegiatan dan mereka itu membebaskan mereka untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai untuk sejenak seperti itu ya Bu. Iya, ice breaking membuat mereka jadi fokus lagi begitu ya Bu. Ya Bu. Jadi mereka dapat fokus, dapat senang lagi belajar. Oh ya, siapa saja Bu yang bisa diharapkan untuk membantu dalam ice breaking tadi dari Bu Maisarah itu tadi? Itu Bu. Iya, mungkin saya akan yang pertama melibatkan siswa ya Bu ya. Siswa saya itu jadi nanti saya ajak ice breaking bersama-sama siswa di kelas agar suasana lebih kondusif, anak-anak diajak bersama-sama ice breaking di waktu mereka gaduh, jadi agar meredakan kegaduhan dan agar kembali lagi mereka siap menerima pelajaran. Gitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari siswa tersebut Bu, ketika dia sudah tidak gaduh kayak gitu ya? Iya, yang saya harapkan ya tujuan pelajaran tercapai Bu. Jadi saya sangat menginginkan sekali tujuan pembelajaran tercapai dan mereka dapat menerima materi apa yang mereka pelajari hari itu dan dapat menjadikan pembelajaran bagi mereka yang bermakna, karena kalau suasana tenang mereka dapat belajar. Iya benar. Lalu apa yang paling mungkin dilakukan untuk waktu yang dekat Bu Maisarah? Ya, kemudian di waktu yang dekat saya akan belajar dia dan sudah ditutup kegiatannya, speaking yang menyenangkan itu seperti apa, dan apa nanti saya akan ajak anak-anak kegiatan speaking saat mereka gabung. Lalu pertimbangannya hal tersebut menjadi pilihan tindakan prioritas itu atas situasi yang Ibu alami ya. Pertimbangannya apa Bu? Ya, karena saya pikir ice breaking ini dapat memberikan semangat ya Bu ya. Memberikan semangat, memberikan mereka rasa fresh setelah mereka jenuh atau bosan seperti itu. Jadi mereka lebih siap untuk belajar. Iya, lebih siap, lebih bisa tenang gitu ya Bu.
Lalu apa rencana Bu Maisaroh dari apa sharing di atas dari apa tadi alternatif Bu Maisaroh, beberapa solusi yang sudah dikemukakan tadi? Ya Apa ya? Bu, Nah, solusi yang saya bilang tadi ya kan dari referensi dari YouTube, saya koordinasikan siswa gitu, dan saya itu rencananya akan melaksanakan itu kalau kegiatan belajarnya itu mulai rame saya akan melakukan ice breaking Bu, gitu. kapan rencana tindakan itu akan diutamakan dilakukan, Bu? Ketika kapan gitu? Iya, kegiatannya saya akan lakukan itu ketika mereka mulai ramai lagi. Jadi pembelajaran selanjutnya, Bu, pembelajaran selanjutnya. Kalau mereka ramai, saya mulai melakukan ice breaking dan saya akan melakukan ice breaking itu secara rutin di minggu ke depan. Jadi saya akan kegiatan ice breaking akan saya lakukan ketika setelah istirahat. Iya, iya, iya. Ya. Ya, ya, bagus sekali ya Bu. Lalu perasaan apa yang sekarang Bu Maisarah lakukan setelah ngobrol dengan saya tadi Bu ya, kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing. Setelah percakapan ini, apa yang dirasakan Bu Maisarah? Saya rasakan saya jadi plong ya Bu, karena anak-anak itu rame. Sekarang saya bisa mengungkapkan rekan saya dan saya menemukan solusinya untuk anak-anak rame. Jadi nanti saya bisa kesejahteraan kedepannya itu bagaimana. Ya, semoga bisa lebih kondusif ya Bu. Lalu nanti saya tunggu ya Bu kabarnya bagaimana Bu Maisarah setelah melakukan apa yang tadi menjadi rencana Bu Maisarah, dan kedepannya saya tunggu bagaimana kabar kelasnya, menjadi bagaimana keadaannya seperti itu. Tentunya itu juga menjadi apa, saya juga ikut senang seperti itu. Gitu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Maisarah, memang kita harus apa ya, berbagi dan juga berkolaborasi, serta kita bisa sharing-sharing dengan teman sejawat supaya kita lebih plong ketika ada apa ya yang menjadi pemikiran kita itu menjadi pemikiran ketika sudah apa rancu, sudah bingung, memang butuh sharing seperti itu Bu Maisarah. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Maisarah, itu saja. Assalamualaikum. Salam.